Dengan VR, kita bisa bermain game yang terasa begitu nyata hingga melakukan perjalanan virtual ke berbagai tempat seolah-olah kita benar-benar ada di sana. Nah, menarik bukan? Apa itu VR? VR merupakan simulasi 3 dimensi atau 3D yang dihasilkan oleh komputer dalam bentuk gambar dan suara berdasar situasi kehidupan nyata. VR sejatinya bukanlah teknologi baru. VR sudah diperkenalkan pertama kali di tahun 1960-an untuk industri penerbangan. Seiring dengan kemajuan daya komputasi, perkembangan VR semakin maju. Pada akhir tahun 1990-an, barulah muncul penelitian yang menunjukkan potensi VR untuk mengurangi gejala fobia. VR dalam terapi. Salah satu aplikasi umum dari terapi berbasis VR adalah Virtual Reality Exposure Therapy atau VRET, yang dirancang khusus untuk membantu individu mengatasi fobia. Dalam VRET, pengguna dipaparkan pada situasi atau objek yang memicu ketakutan mereka dalam lingkungan virtual yang aman dan terkontrol. Tidak hanya dalam mengatasi fobia, VR juga menunjukkan keefektifan dalam berbagai kondisi lain seperti PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Dalam terapi untuk PTSD, VR memungkinkan terapis untuk mengarahkan pasien melalui perekaan ulang situasi traumatis dalam kehidupan yang aman. Di ranah rehabilitasi, VR juga dipandang efektif dalam meningkatkan aspek sosial, pengenalan emosi, dan kemampuan bicara serta bahasa pada individu dengan ASD atau Autism Spectrum Disorder. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa VR dapat membantu mengatasi masalah tidur, gangguan makan, penyalahgunaan obat, serta perilaku agresif. Aplikasi yang beragam ini menunjukkan bahwa VR terbukti menjadi solusi yang inovatif dan fleksibel dalam menangani berbagai masalah kesehatan. Keunggulan VR dalam terapi. VR memungkinkan pengguna merasa seolah-olah mereka ada di sebuah situasi nyata, mampu meningkatkan keterlibatan pengguna karena dirancang dengan narasi menarik, meningkatkan dan memperluas aksesibilitas terapi, serta mampu merekam data mengenai interaksi dan respons pengguna. Risiko dan keterbatasan VR dalam terapi. Kendati VR memberikan berbagai keuntungan dalam terapi kesehatan mental, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu VR bisa memicu cyber sickness, yakni kondisi mual, pusing, dan disorientasi pada pengguna akibat adanya ketidaksesuaian antara gerakan yang terlihat di dalam VR dengan gerakan fisik tubuh. Biaya perangkat dan pengembangan aplikasi VR masih relatif tinggi, serta masih diperlukannya pemahaman dampak jangka panjang VR untuk kesehatan mental. Lalu, bagaimana dengan terapi berbasis VR di Indonesia? Nah, meskipun sejauh ini belum ada teknologi VR yang khusus mengatasi gangguan mental, sudah ada loh di Indonesia teknologi terapi berbasis VR pertama. Teknologi ini bernama Vinera, Virtual Neuro Engineering and Restoration, yang dikembangkan oleh perusahaan Arufana di Yogyakarta untuk membantu terapi individu yang mengalami stroke dengan disabilitas tangan. Vinera membantu pasien berlatih secara mandiri dengan sistem gamifikasi dan memantau kemajuan pasien menggunakan gelombang otak dan otot. Dengan hadirnya Vinera ini, tidak dapat dipungkiri bahwa kedepannya penggunaan VR dalam terapi di Indonesia akan lebih berkembang. VR telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan mental. Meskipun teknologi ini menghadapi beberapa tantangan, potensi yang ditawarkan tidak bisa diabaikan. Dengan kemampuannya menciptakan pengalaman imersif, VR membuka jalan baru untuk terapi yang lebih efektif dan terjangkau. Sekian dan terima kasih.